Shalom semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Kita mau memulai ibadah kita dan biarlah kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Fokus kita hanya kepada Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh ada di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau pimpin kami mulai dari awal sampai pada akhir. Engkau saja yang akan menolong kepada kami semua. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk mereka yang belum hadir pada pagi ini. Kemungkinan besar mereka dalam keadaan yang sakit atau lemah Tuhan. Atau mereka dalam perjalanan menuju tempat ini. Pimpin mereka supaya mereka boleh sampai di tempat ini dengan bungkusan dari kuasa Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau mau tolong untuk ibadah kami pada pagi ini. Semua dapat berjalan sesuai menurut rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apapun keadaanmu saat ini, ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang terbaik dan sangat baik. Kita naikkan pujian ini, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, haleluya, Kau sangat ku cinta. Segalanya, amin, di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita akan katakan kembali, Bapakku yang baik, amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang
renungkan sejenak saudaraku, bahwa tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun engkau di dalam kehidupanmu, tak pernah berakhir dan tidak terbatas kasih setia Tuhan. Sebab itu naikkan pujian ini, tak pernah berakhir kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir, amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir, amin, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya, Yesusku. Yesusku, kau segalanya. Haleluya. Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara menghitung-hitung kebaikan Tuhan, menghitung keberkat-berkat Tuhan? Saat engkau sedih, saat engkau kecewa, ingatlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Amin. Kita naikkan pujian kita di badai topan dunia ya. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Kita lanjutkan pujian kita. Haleluya. Kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sehingga engkau rasa payah sungguh. Apa saudaraku? Hitunglah berkatmu satu persatu. Apa nanti? Nanti kau berkata Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua, janganlah lupa. Bilang semua satu persatu.
Saudara, kayaknya agak-agak kurang semangat gitu ya. Boleh salam kiri kanan depan belakang saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus baik, saudara, amin. Amin. Yes, luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita anak-anaknya juga menjadi anak yang luar biasa, amin. Baik, setelah kita hitung berkat satu persatu, ingat semua? Amin. Ya, yang terutama adalah kesehatan, saudara ya. Baik, setelah kita hitung berkat satu persatu, kita akan terbang. Saudara mau terbang? Yang mau terbang, angkat tangan, lambaikan tangannya, luar biasa. Baik, aku kan terbang, haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Menantikan kekuatan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang, bukan aman di dalammu Tuhan.
firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Saudara, pada akhirnya nanti kita akan terbang. Kenapa saudara? Karena Tuhan jemput kita dan kita akan ada pertemuan di udara. Haleluya. Katakan ada pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah pengirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah. Dan Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, kalau bunyi
Sejak ku terima. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, Haleluya. sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, Masuk kotalahu. sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku diri Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Sekali lagi berlimpahlah. berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Yeay, haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan menjanjikan ada pertemuan di udara bagi kita. Amin. Anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan yang setia. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kehidupan dengan air mata. Kita sedang menabur dengan air mata, tapi ingat saudara, nanti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang
mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Pasti pulang membawa berkat berkatnya. Pasti pulang membawa berkat berkatnya. Haleluya. Nanti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan mengumpulkan berkas-berkas kita dengan penuh tawa dalam mulut kita. Mari saudara, saatnya kita sudah memberikan pujian kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan penyembahan kita. Mari kita arahkan hati dan mata kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberikan kita kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memegang tangan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa takut, sendiri, putus asa, bimbang. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku. Aku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Dia meneguhkan kita. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Peganglah tangan kami Tuhan. Tegakkan kesadaranku. Yesus memberiku Mari kita katakan sekali lagi, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami boleh ada tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat janji-Mu yang berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, mungkin saat ini kami sedang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin kami sedang menghadapi berbagai-bagai kesusahan hidup Tuhan. Tapi kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Allah yang mendengar seruan-seruan hati kami. Tuhan, mungkin kami tidak dapat menaikkan doa kami dengan kata-kata, tapi Tuhan mengerti bahasa air mata. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang sama seperti-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang besar. Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah yang selalu mendengarkan setiap doa-doa anak-anaknya. Dan Allah menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Berjalanlah senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit, dalam kesesakan, maupun di dalam kelegaan Tuhan, sertailah kami senantiasa karena kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami akan tersesat Tuhan tanpa Engkau yang memimpin kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory, mari naikkan kepujian kita kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari angkat suara-Mu, pujilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua perkara baik yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Teruslah memuji Dia saudara. Angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu kepada Dia. Pujilah Dia karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar setiap seruan-seruan doa kita. Haleluya, haleluya. Katakan semuanya kepada Tuhan. Katakan apa yang ada di dalam hatimu kepada Dia karena Dia mendengarkan. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu yang bekerja sampai saat ini. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan
dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalirlah di tempat ini, Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Untuk mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin kami datang dengan kelemahan tubuh kami Tuhan. Kami akan pulang dengan kesehatan yang baru. Mungkin kami datang dengan kesesakan Tuhan, kegelisahan. Tapi kami percaya kami akan pulang dengan membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami yang sangat sederhana ini. Biarlah kiranya semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami mohon Roh-Mu terus beracara di tengah-tengah kami. Mulai dari pertengahan sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh
kasih untuk pujian yang dibawakan oleh paduan suara di tempat ini, telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baiklah, pagi ini sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua yang sudah hadir di tempat ini. Baiklah, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Dan kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu Bapa di surga mengetahui semua. Dan Bapa yang telah merancangkan kehidupan kita. Kita tidak perlu merasa khawatir. Baiklah, kita akan menyanyi satu pujian. Saya undang kita akan bangkit berdiri semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kau bimbang, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya kami boleh Tuhan mempunyai hati yang diarahkan hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau tolong Tuhan supaya semua firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan, pegang bibir hamba-Mu ini Tuhan, lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kehendak-Mu saja yang jadi perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami. Dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk. Baiklah, pada pagi ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini, saya harap semua kita tidak mempunyai perasaan khawatir. Karena kita tahu, tadi kita sudah menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Dia hadir. Bapa hadir di tempat ini. Kita tahu pasti
sangat luar biasa. Tidak perlu kita takut. Hanya kita menyerahkan saja diri kita ke dalam tangannya. Puji Tuhan. Di dalam dunia ini ada permainan, yaitu yang disebut monopoli. Ya. Monopoli adalah satu badan atau satu orang yang menguasai sesuatu, entah itu berupa barang ataupun sesuatu tempat, ya. Dan tempat ini dikuasai sepenuhnya oleh orang tersebut. Dari kecil ada permainan yang juga bernama monopoli. Ya. Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Atau tidak mau tahu? Iya. Iya, tapi permainan ini katanya mendidik anak menjadi pintar. Dan dia nanti akan menjadi pengusaha yang hebat. Iya, seperti itu kira-kira ya. Gitu. Dalam permainan ini ada satu lembar kotak-kotak dan di situ tertulis ya bisa memiliki apa yang mereka inginkan dan disiapkan juga uangnya. Tapi uangnya hanya uang mainan ya. Dan mereka mulai mengambil langkah ya, yaitu dengan mempergunakan 2 buah dadu dan kemudian mereka memulai langkah mereka ya. Dan mereka sudah tahu bahwa kalau mereka berhenti di satu tempat yang menguntungkan dan mereka akan mengambilnya dan mereka membayar. Entah itu satu kantor atau juga airport atau hotel mungkin ya, dan setiap orang yang lewat di tempat itu mereka harus membayar. Ya, inilah seperti ini. Mulai diajarkan dari sejak kecil bahwa mereka mempunyai pikiran bahwa mereka harus menguasai dan mengejar uang. Mereka sibuk untuk permainan itu. Permainan ini dimainkan oleh cucu-cucu saya, ya. Bukan mengajarkan bahwa mereka itu harus memburu uang dan sebagainya. Tapi permainan ini akan sangat seru karena permainan ini bisa berlangsung 2-3 jam. Iya, seperti itu. Tapi setelah permainan selesai, nggak ada apa-apanya. Dimiliki airportnya, dimiliki hotelnya, dimiliki rumahnya, nggak ada yang dimiliki, nothing, ya, nggak ada sesuatu pun yang dimilikinya. Ya, pagi ini kita juga akan melihat ya bahwa di dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21, ya, di situ dituliskan bahwa ada seorang kaya yang bodoh, ya, seorang kaya yang bodoh. Dia sangat khawatir dengan apa yang dia miliki pada saat ini. Dia memiliki sepertinya kebun ya, atau sawah mungkin, atau ladang gandum ya. Dan ladang gandumnya ini akan dituai dan kemudian dia akan mendapatkan hasil. Iya. Kita pikir ya ece-ece sekali ya kalau cuman pertanian seperti itu. Tapi pada saat-saat ini sangat luar biasa ya. Pernah satu kali saya pergi ke Manado pada saat itu dan ada gunung yang sedang bekerja aktif. Kalau tidak salah Sompotan ya, Gunung Sompotan. Betul. Oh ya, Soputan. Maaf salah aja. Iya, Soputan ya. Itu sedang bekerja dan aktif sekali. Dan kita menginap di salah satu kenalan yang jemaat kita di tempat ini juga kenal, saudari Wisya, ya, yang sekarang dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan pada saat itu saya berbincang-bincang dengan kakaknya atau
masih ada family ya gitu. Karena kita menginap di rumah dari keluarganya. Iya. Dan ternyata waktu itu bicara-bicara, dia bilang, aduh ini kalau gunung ini terus bekerja, panen jagungnya akan gagal. Ya, karena jagungnya itu nggak bisa jadi popcorn, ya, tapi hangus semua. Ya. Dan diperkirakan oleh dia, kerugiannya adalah sekitar 150 juta sampai 200 juta. Wah, saya bilang hebat juga ya. Rumahnya sangat sederhana sekali, tapi ternyata mereka mempunyai kebun yang sangat luas dan kemudian mereka bilang akan mengalami kerugian sebesar rupiah itu. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Duitnya mungkin atau uangnya itu masih besar ya, tapi pada saat ini kemungkinan besar kecil ya seperti itu. Jadi kita nggak bisa memandang remeh, bilang bahwa hanya jadi petani ya seperti itu ya. Dan dikasih tahu bahwa pada saat ini dibilang petani orang kaya yang bodoh, ya orang kaya yang bodoh. Dibilang bahwa dia memperluas gudangnya atau lumbungnya karena hasil panennya melimpah, punya hasil yang baik, ya, dan dia mulai memperbesar lumbungnya. Dan kemudian dia mengatakan kepada jiwanya, bersenang-senanglah, ya, karena mempunyai uang yang banyak dengan persediaan yang banyak dari hasil kebunnya itu. Tapi pada waktu malam itu Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapa itu nanti. Maka di situ bilang demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau tidak kaya di hadapan Tuhan, akan percuma sekali. Mungkin kita pikir, wah saya akan mengumpulkan harta, saya akan mengejar terus harta. Ya, tapi akhirnya dikatakan seperti orang yang bodoh itu. Untuk apa engkau mengumpulkan harta, tapi kau tidak kaya di hadapan Allah? Percuma sekali, ya, akan sia-sia. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 19 di situ dituliskan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan memusnahkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat selanjutnya dikasih tahu bahwa ayat 20, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencuri. Iya. Itulah harta kita yang kekal kalau kita menaruh di dalam surga. Iya. Ada kalau waktu ditanya apa kira-kira yang harus kita lakukan waktu kita dalam keadaan hidup ini, yaitu mengumpulkan harta kita bukan di dalam dunia. Tadi sudah dibilang bahwa kalau kita mengumpulkan harta kita di dalam dunia, ngengat dan karat bisa memakannya dan akan membuat itu menjadi habis. Kalau kita simpan mungkin di dalam rumah, kita pikir itu cukup aman, tapi pencuri dapat masuk dan mengambilnya, ya, dapat mencurinya. Kata Tuhan sekali lagi di saat itu mengasih tahu bahwa tapi berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Iya. Kita pikir dengan kaya itu kita bisa melakukan apa saja. Yes, okay. Tapi dia tidak bisa membeli nafas hidup. Walaupun dia kaya seperti apapun, dia tidak bisa membeli nafas hidup. Kehidupan itu hanya diberikan kita sebagai anugerah
oleh Tuhan untuk kita. Ya, jadi kita tidak perlu lagi berusaha untuk mengejar harta di dalam dunia ini. Seperti lagi dalam saat-saat seperti saat ini. Dengan mudah sekali kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Iya. Sangat mudah sekali pada saat ini untuk dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu mungkin sangat mengerikan. Ya, ada satu keluarga, ayah ibunya dipanggil pulang oleh Tuhan karena pandemi yang pada saat ini. Dan anak mereka ada 3 orang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kemungkinan besar ditawarkan untuk siapa yang mau mendonasikan atau mengadopsi anak tersebut. Sangat mudah sekali pada saat-saat ini. Kematian bisa menjemput siapa saja dalam waktu yang tidak terpikir oleh kita. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kehidupan kita pada saat ini hanya musafir. Ya, hanya musafir saja kita di dalam dunia ini. Ya, ada ilustrasi yang mengatakan bahwa ada seorang musafir dikunjungi oleh seorang di tempat tinggalnya. Ya, dan pada waktu dia masuk ke dalam rumahnya, dia berpikir bahwa pasti ada segala macam ya, mungkin rumahnya pasti indah dan seterusnya. Tetapi ternyata rumah orang tersebut atau musafir tersebut tidak terdapat apa-apa. Hanya meja makan, 1, piring, gelas, dan sendok. Itu saja. Lalu bertanyalah orang yang bertamu itu, kenapa? Kok kamu cuma memiliki ini? Iya, kan saya selalu berpindah-pindah ya enggak? Dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Ini yang kalau kita ya sekarang saat ini ya, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Kalau mempunyai barang-barang yang cukup berat dan banyak, pasti akan mengeluarkan biaya waktu pindah. Bukan begitu? Ya. Kita bisa tanya Pak Adam mungkin ya, yang miliki kosan gitu ya. Ada nggak yang punya barang banyak di dalam kosan itu? Kalau nanti mau pindah kos, waduh, harus sewa truk mungkin ya, atau harus sewa lost box seperti itu untuk membawa barang-barangnya pindah. Jadi tidak perlu lagi untuk membawa barang-barang yang banyak seperti itu. Terkadang kita lupa ya di dalam kehidupan kita ini, karena kita pikir kita memiliki uang, apa aja dibeli. Apalagi sekarang mudah sekali dengan online, ya bisa dilihat dan pilih, akhirnya beli. Ya, tapi ternyata waktu barangnya tiba kecewa. Karena yang dibeli adalah baju boneka Barbie. Iya, iya, baju boneka Barbie yang nyampe. Ya, salah lihat dia. Karena waktu lihat diperbesar ya besar, ya karena dengan jari kita bisa besarin. Oh, bagus ini. Tapi ternyata waktu sampai ukurannya baju Barbie. Ya, wow. Bagaimana yang boneka nggak punya, mau dipakai buat siapa ini? Ya, jadi kita pikir bahwa sekarang kita sangat hebat sekali bisa melakukan apa saja dengan aplikasi yang ada di dalam genggaman tangan kita. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini hanya tamu di dunia ini. Semua harta benda yang ada pada kita hanyalah barang titipan, pinjaman. Ya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Cucu-cucu kita juga mungkin, itu hanya titipan dari Tuhan. Kalau kita dipanggil pulang, kita tidak bisa bawa, ya, nggak ada yang kita bisa bawa. Kecuali ada juga yang bawa itu, ada juga kepercayaan yang lain itu menyediakan rumah-rumahan, ya, dan ada pembantunya, ada video TV segala, ada parabola dan seterusnya. Kemudian setelah itu dibakar dan habis, ya. Dan yang lebih ekstrim lagi, kemarin ini saya lihat di dalam video, streaming video itu yang dikirimkan oleh teman saya pada waktu hari, saya lupa hari apa itu ya, entah memperingati hari orang mati atau apa, itu dia membakar motor sungguhan, motor sungguhan. Brand new, baru belum ada nomornya. Dia mempersembahkan sepertinya
kalau cuma motor-motoran nggak lucu ya, sebaiknya saya bakar motor, ya beneran. Ya. Tapi jangan khawatir kalau nanti tiba-tiba di sebelah rumah kita ini, ya atau di sebelah kiri kanan kita ini, ya percaya benar harus jangan membakar rumah-rumahan, tapi membakar rumah beneran. Siap-siap ya, siap-siap. Nanti ini akan berkelanjutan. Ini orang bilang ini udah mulai stres berat ya gitu. Ya. Dibakar benar rumahnya nanti. Ya. Nanti kita akan melihat kemudian, tapi jangan sampai terjadi di tetangga kita ya. Nanti repot kita ya. Kita harus siap-siap nanti ya. Jadi di dalam 2 Korintus 8 ayat 15 dikasih tahu bagi kita orang yang sering mengumpulkan harta ya, seperti ada tertulis orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Iya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Wow, berarti betul ya, bahwa kita percuma untuk mengumpulkan harta kita yang banyak untuk memuaskan keinginan kita, tapi sebenarnya sangat maksudnya sia-sia seperti itu. Tapi tentu kita tidak boleh tidak bekerja ya, karena di firman Tuhan kasih tahu bahwa kalau tidak bekerja jangan makan ya. Jadi kita harus tetap bekerja ya. Tapi waktu kita mengumpulkan, kita bekerja, ya, kita pasti tidak akan mengalami kekurangan. Ya, waktu kita menaikkan doa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu mengajarkan bahwa berikanlah hari ini makanan kami yang, secukupnya, jangan terlalu boros ya. Tubuh saya ini besar seperti ini. Makannya tidak sampai 2 piring ya sekali makan, cukup segenggam kecil saja, tidak perlu lagi banyak, tapi badannya tetap aja. Gitu. Katanya memang karena turunan, kalau tanjakan mungkin bisa kurus ya. Jangan merasa tersindir ya, yang badannya lebar-lebar semua. Oke? Enggak tersindir kan? Enggak ya, enggak. Malah selalu menunjukkan betapa kuatnya. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Jadi jangan pikir, waduh, saya harus makan lebih. Jangan seperti itu, ya. Katanya kalau beli nasi Padang itu jangan makan di tempat, ya, tapi dibungkus. Ya. Saya kasih tip sedikit ya. Jangan dimakan di tempat. Bayarnya akan berlipat-lipat. Kita pilih yang kita suka dan suruh mereka bungkus. Kalau sampai di rumah, kadang-kadang 3 orang bisa makan bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu memang satu siasat dari orang-orang dari Minang sana ya. Nasi Padang sangat luar biasa. Wow, sangat harum ini. Sudah tercium dendeng rendangnya ini ya kan? Wow. Belum selesai. Saya juga nggak akan membawa firman Tuhan pada pagi ini terlalu lama. Nanti saya tidak diundang lagi. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari banyak harta yang kita miliki, ya enggak? Melainkan rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Semakin banyak harta kita, semakin banyak keinginan dari kita ya, betul nggak? Kira-kira, ya. Sepertinya kita harus meningkatkan standar hidup kita, ya. Waktu kita masih belum apa-apa ya, belum punya apa-apa, ya. Saya kasih contoh ya, pulpen yang ada di kantong kita itu mereknya Kenko kali ya, yang murah kan? Ya. Tapi begitu statusnya naik, pendapatannya luar biasa, yang ada di kantongnya itu adalah udah tidur Montblanc. Wah, luar biasa, bersalut emas 18 karat. Wow, hebat. Iya. Jadi makin boros sepertinya seperti itu ya. Jadi kalau
benar-benar statusnya naik, terjadi pemborosan. Contoh, seorang karyawan waktu dia mempunyai gaji 1 juta, naik kendaraan umum. Iya, naik kendaraan umum kan. Tapi begitu gajinya naik ya, karena prestasi mungkin ya, oke. Jadi 5 juta, mulai dia beli sepeda motor. Ya, sepeda motor ya. Tapi waktu gajinya naik lagi, antara 10 sampai 15 juta, dia mulai berusaha untuk cicil. Betul, iya. Saya lebih cepat, berarti menyimak ya, berarti menyimak. Oke, ya. Kemudian naik mobil, iya. Tapi ada yang kesel, pada waktu dia mempunyai mobil, ternyata orang-orang yang gajinya besar itu, ya, dia beli apa? Sepeda. Kapan ini bisa beres ya? Tadi udah naik mobil, naik kendaraan umum, motor, mobil, sekarang naiknya sepeda. Mereknya pasti yang terkenal. Jadi kita lihat ini bahwa ada satu pemborosan sepertinya seperti itu ya. Sebetulnya dengan naik busway hanya 3.500 bisa kemana aja ya. Ya, katanya seorang jemaat kita itu lebih baik dia naik kendaraan umum untuk menikmati AC dan bisa melihat pemandangan. Ya, muter-muter kembali lagi ke tempat tinggalnya. Iya. Sangat praktis, sangat praktis. Jangan nengok-nengok nanti ada yang tersinggung. Jangan nengok-nengok nanti ada yang tersinggung ya. Ya puji Tuhan. Iya. Naik busway muter dan balik lagi ke tempat asalnya. Enak loh, ada AC-nya kan, ber-AC ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi maka itu di dalam ayat 6 ayat 21 Matius 6 ayat 21 dikasih tahu bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh iya benar. Sangat sayang ya. Walaupun barang itu mungkin udah jelek sekali ya. Tapi karena kita yang beli, kita susah payah membeli, tidak akan kita buang. Saya selalu ditegur sama istri saya, banyak barang rongsokan. Tapi saya bilang itu saya yang beli, tidak boleh dibuang, apalagi dikasih orang. Makanya rumah-rumah itu menjadi penuh dengan barang-barang rongsokan. Jadi kalau datang ke tempat saya jangan kecewa ya, karena tidak terdiri dari satu meja makan dan satu piring, tidak seperti itu. Ya, sudah banyak yang datang kan, ya sampai berusaha untuk juga membantu membuangkan semuanya. Siapa? Kat Leong. Iya. Tidak perlu malu, tidak perlu malu ya, karena memang itulah keadaannya. Iya, karena seringkali susah untuk merapikannya, ya, untuk diumpetin kemana barang-barang ini karena rumahnya hanya kecil saja. Apalagi tempat kos yang kecil ya, kalau barangnya banyak sangat merepotkan. Ya, ya. Jadi sedikit sekali orang-orang kaya itu memiliki hartanya, ya, karena hidupnya hanya diatur oleh harta yang dia miliki. Ya, semuanya apa kalau perlu dibeli semuanya, ya enggak. Jadi sangat malang orang yang kaya itu, ya. Jadi bukan nggak boleh kaya, nggak boleh, tapi boleh, ya. Di sini dikasih tahu bahwa di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23, mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jikalau terang yang ada padamu gelap, terang yang menjadi gelap, betapa gelap kegelapan itu. Oh, iya. Karena mata inilah yang selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang sepertinya semua itu akan menjadi milik saya, seperti main monopoli itu, ya. Dia berusaha untuk menguasainya, ya. Tapi
sebenarnya harta kekayaan dan ketinggian status sosial itu untuk ukuran menjadi sukses itu yang membuat gelap hidup ini. Karena kadang-kadang kita tidak lagi bisa memikirkan atau kita hanya memikirkan satu sisi, yaitu untuk memperoleh, mendapatkannya dan akan menjadi miliknya, ya, seperti itu. Sehingga kita melupa dengan budi pekerti gitu ya, yang harus membantu, menolong dan sebagainya. Dan terkadang juga ribut antara saudara. Iya, kalau orang tuanya sudah meninggalkan warisan, terjadilah keributan. Iya nggak? Bahwa ujung-ujungnya adalah karena uang. Ya, karena uang lah. Sampai tidak lagi kenal dengan saudara. Ya, saudara tidak perlu lagi. Karena mereka pikir kalau mereka memiliki uang, mereka bisa melakukan apa saja. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Dan kadang untuk mendapatkan harta, mereka tidak lagi memikirkan tentang kejujuran. Ya, tidak lagi jujur. Segala macam cara dihalalkan untuk mendapatkan harta kekayaan. Wow, saya tidak mengharapkan jemaat di tempat ini melakukan hal yang tidak baik, ya, dan sehingga terjadi keributan. Dan kalau datang untuk berkonsultasi, tidak lain adalah mengenai cien, ya, uang. Ya. Jadi kita harus berpikir bahwa kita tinggal di dalam dunia ini hanya untuk sementara waktu saja. Waktu itu berjalan cepat sekali, ya, sangat cepat. Seakan-akan kita tidak dapat mendahului waktu itu, karena waktu itu sangat cepat sekali. Ya. Dalam Matius 6 ayat 24, dikasih tahu bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya, Mamon itu adalah uang, ya, mencintai uang, seperti itu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita untuk mendapatkan semua yang kita inginkan, itu akan melahirkan cinta pada dunia. Ya, sedangkan di dunia ini kita tidak dapat hidup kekal, selama-lamanya tidak. Tapi mempunyai jangka waktu yang singkat sekali. Ya. Kalau kita cinta akan uang, ini akan melahirkan cinta pada harta dan kedudukan. Dan lama-kelamaan, mamonlah yang menjadi ilah kita atau menjadi Allah kita. Maka tanpa sadar, Allah tersingkirkan, ya, dan karena ya sudah mengambil atau mengambil keputusan untuk mengikut kepada Mamon. Sangat sayang sekali. Ya. Maka itu pada waktu murid-murid pertama dari Tuhan Yesus itu bilang bahwa mereka sangat luar biasa bersuka cita. Mereka menjual harta mereka dan membagi-bagikannya. Tapi pada saat ini sangat sulit orang untuk membagi-bagikan hartanya. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di situ dituliskan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Iya, betul. Karena mereka hanya berusaha untuk menghasilkan uang. Ya, nggak salah untuk memiliki uang, tapi jangan sampai menyiksa diri. Ya, kemungkinan besar mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya.
dan keluarganya sangat tidak harmonis karena hanya memikirkan untuk mendapatkan uang. Mungkin kalau bekerja dia akan lembur, bekerja terus. Ya, apalagi sekarang bekerja di dalam rumah. Wow, waktunya tidak mulai start jam 8 sampai jam setengah 5 mungkin ya, sampai atau jam 4. Tapi waktunya itu adalah hampir separuh hari untuk mendapatkan uang. Karena bisa dikerjakan selesai dan mereka melakukan itu terus menerus. Sepertinya mereka tidak lagi menghiraukan akan keluarga dan sebagainya. Sepertinya tidak lagi anak-anak itu mendapatkan kasih dari orang tuanya. Hidup ini memang perlu uang, ya. Tapi uang itu bukan segalanya. Bekerjalah untuk mencari uang agar kebutuhan hidup kita ini terpenuhi. Namun jangan sampai kita menyiksa diri kita karena uang. Kekayaan bukan diukur dengan banyaknya uang, ya, melainkan diukur dari hati yang merasa cukup, hati yang merasa cukup. Ya, kalau diterusin memang nggak cukup, ya. Wah, belum ini, belum itu dan seterusnya. Makanya setiap hari datang di rumah kita, paket. Berarti keinginannya masih banyak banget, apalagi kalau sampai terus-terusan. Motor itu berderet-deret, ya. Hanya untuk mengantar paket. Ya, itu makanya. Jadi kita harus bijak ya untuk bersabar. Karena kekayaan bukan diukur dari banyaknya uang, tapi melainkan diukur dari rasa hati yang merasa cukup. Itu saja cukup. Jadi jangan kita berpikir bahwa wah kita harus mengejar terus. Ya, semakin dikejar, semakin sulit untuk ditangkap. Ya. Dan ayat yang berikutnya, sebagai ayat kita yang terakhir, di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita, berarti berkatnya selalu ada bagi kita. Ya. Dan sekali lagi bukan berarti kita harus tidak melakukan pekerjaan, kita harus bekerja. Ya. Tapi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Bukan harus berusaha ya membuat hal-hal yang tidak baik. Dan banyak sekali yang di KPK itu orang-orang yang sangat serakah, ya. Gaji mereka cukup. Pendidikan mereka oke. Ya. S1, S2, S3 jangan sampai S26 atau S-teler, ya. Kalau S26 itu balik lagi ke jadi bayi nanti, ya. Iya, orang pintar semua, tetapi mereka sangat serakah. Wah, itu belum lama terbongkar berapa gaji mereka dan seterusnya. Lagi viral banget, ya. Dan ternyata mereka mempergunakan uang tidak sesungguhnya, tapi mempergunakan uang siapa? Uang rakyat. Kasihan sekali ya, tapi kita tidak mau seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu. Ya dan amin. Kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita taat dan setia, pasti ada berkat dari Tuhan untuk kita. Ya, kalau saya naik Grab itu, saya tanya, bagaimana dengan pengendaranya itu keadaan pandemi ini? Ya, selalu mereka bilang bersyukur katanya masih ada orderan, ya, dan bisa melunasi hutang kendaraannya itu sudah cukup bagi mereka. Iya, kalau tidak mencukupi atau merasa tidak cukup, sangat luar biasa akan terjadi masalah. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa supaya firman Tuhan ini boleh
tertanam dalam hati kita. Dan kita boleh merasa cukup dengan apa yang ada pada saat ini. Yang telah kita miliki. Kita menyukuri apa yang telah kita miliki. Dan jangan kita berusaha untuk menginginkan yang belum dapat kita miliki. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang telah menolong kepada kami sehingga kami boleh mendapat kesehatan dari-Mu Tuhan. Kami telah menerima kekuatan yang baru selalu daripada Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan kami tahu Tuhan Engkau lah yang memelihara hidup kami. Dan kami tidak perlu khawatir akan masa depan hidup kami. Karena Engkau telah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa kami. Bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Karena waktu sudah berjalan terus. Mari kita akan menyanyi satu pujian. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala kuat. Sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala kuat. Kalau bunyi sangkakala kuat. Kalau bunyi sangkakala kuat. Bapa di dalam surga, kami berucap syukur kami boleh menyelesaikan ibadah pagi ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa, Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan bahwa Engkau dengan hadirat-Mu hadir di tempat ini. Kami mengucap terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah melakukan banyak perkara-perkara yang kecil. Dan kami tidak selalu mengingat perkara yang besar, tapi kami tahu perkara-perkara yang kecil itu yang membuat kami tetap setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan. Engkau telah memberikan kami berkat. Mari Bapak, sementara kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau akan berkati Tuhan. Semua yang hadir pada pagi ini, baik mereka yang bekerja, bersekolah, ataupun yang melakukan aktivitas yang lain, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Sehingga kami boleh tetap ada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari Bapak kami serahkan Tuhan, jemaat yang hadir pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita akan menyelesaikan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari arah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap bersama-sama dengan kami. Mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Puji Tuhan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang. Tuhan berkati.